susah banget jadi anak gitu. Karena aku anak pertama dan aku perempuan, jadi ada beban tersendiri ya. Beban kayak harus ngasih contoh adik yang benar, harus bisa mandiri. Di satu sisi aku merasa dikekang, tapi di satu sisi aku juga merasa disayang. Ada beberapa hal yang di keluarga saya yang tidak disepakati, tapi tetap dipaksa oleh kehendak orang tua. Nggak bisa semua hal harus ikut mau papa sama mama. Aku punya jalan sendiri, aku punya cerita sendiri, aku punya masa depanku sendiri. Tapi di balik itu semua aku sayang kalian. Oke, jadi Koko mungkin bisa sebutin nama, terus habis itu kesibukannya, sama Koko anak keberapa? Oke, ya namaku Felix Lualdi. Usiaku sekarang 23 menuju 24. Aku anak ke-1 dari 2 bersaudara. Asal gerejaku dari GKI Manyar. Namaku Dela Sugiono, bisa dipanggil Dela. Aku dari GKI Pasuruan. Kesibukan saat ini bekerja di perusahaan konstruksi. Anak pertama dari 2 bersaudara. Halo semua, namaku Aurel. Aku asli Tangerang, tapi aku nyasar ke Surabaya di sini dan aku jadi jemaat di GKI Manyar. Kesibukanku sekarang lagi kerja. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Widya Prilly Arista Herlambang, biasanya dipanggil Prilly. Asal gereja GKI Pasuruan. Kesibukan saat ini kuliah, kemudian anak kedua, terakhir. Perkenalkan, namaku Gracia, aku dari GKI Manyar. Aku sekarang bekerja, terus aku anak pertama dari 5 bersaudara. Larissa Margareta Liliana, tapi biasa dipanggil Ica. Gerejanya di GKI Merisi Indah dan kesibukannya saat ini bekerja sambil kuliah. Dan saat ini aku, bukan saat ini sih, emang anak kedua dari 3 bersaudara gitu. Namaku Adrian Alessandro Purnama, aku dari GKI Manyar, Surabaya. Bekerja sih sekarang. Anak keberapa? Anak kedua dari 2 bersaudara. Namaku Ruth, asalnya dari GKI Blimbing sebenarnya di Malang. Tapi karena kerja di Surabaya, jadi di Surabaya ke GKI Resut. Anak pertama dari 2 bersaudara. Sibukannya sekarang kerja sambil ada ya kerja bisnis sendiri gitu. Sheila dari GKI Residen Sudirman. Kesibukannya sejauh ini masih kuliah tahap akhir. Terus anak pertama dari 3 bersaudara. Perkenalkan, namaku Alphonse dari asal gereja GKI. Kesibukan saya adalah melakukan suatu kegiatan untuk sementara ini di luar, dan saya anak pertama dari 2 bersaudara. Halo, aku Nike dari GKI Resut. Sekarang kesibukannya lagi mencari pekerjaan dan jalanin magang, dan anak kedua dari 2 bersaudara. Bagaimana sih rasanya jadi anak? Bagaimana rasanya jadi anak? Karena aku anak pertama dan aku perempuan, jadi ada beban tersendiri ya. Beban kayak harus ngasih contoh adik yang benar, harus bisa mandiri. Kalau aku sih ngerasa jadi anak itu kurang sisi nggak enaknya ya, lebih ke arah nggak bebas. Jadi kayak kita kayak mau melakukan apa, kayak kita juga apa itu terkadang kita punya opini juga susah didengar ya, kayak gitu karena orang menganggap kita ini masih anak, itu sih. Perasaannya campur aduk sih. Di satu sisi aku merasa dikekang, tapi di satu sisi aku juga merasa disayang. Jadi anak, ya enak aja sih, nggak perlu mikirin duit. Karena anak pertama mungkin, jadi kayak ngerasa jadi kayak harus bisa buat contoh buat adik, gitu sih. Ya ada enaknya, ada enggaknya. Kalau enaknya pasti enggak apa ya, kayak kalau anak pertama kan kayak suruh ini. Kalau anak kedua kan pasti ada kayak delaynya, nunggu ya udah kamu boleh ini dulu kayak gitu kan. Tapi kalau anak kedua kayak enaknya sama, karena aku punya koko, pasti disuruh-suruh. Menyenangkan, bersyukur luar biasa. Susah banget jadi anak gitu. Karena anak ini punya kepentingannya masing-masing gitu. Punya sudut pandangnya mereka masing-masing gitu. Ketika anak pengen ini, pengen itu, tapi kadang orang tua suka nggak mau ngabulin tuh, kadang kayak rasanya aku ingin berontak. Tapi susah gitu, apalagi jadi anak tengah itu nggak gampang banget gitu. Beban kiri kanan ada.
rasanya jadi anak? Ya lumayan capek sih sebenarnya. Kan apalagi anak pertama nih. Ekspektasi orang tua tuh pasti lebih besar buat anak pertama gitu. Rasanya menjadi anak. Rasanya seperti diajar, dibebani, ditaruhkan berpenghai. Gambarkan sosok orang tuanya kakak dengan 3 kata dan kenapa. Berkat luar biasa, keajaiban, ketiga penolong. Keras, terus bijaksana, dan juga cinta Tuhan. Ya kalau ayah sih santai, kayak chill gitu. Kalau mama ya banyak ngomong. Takut Tuhan, thoughtful, sama rendah hati mungkin. Bijaksana, pemaksa, sama kayak mereka punya ekspektasi lebih. I will tell about my mom. My super duper hero. Terus she's beautiful. Terus dia adalah stronger mom. Yes. 3 toh? Perlu lagi nggak satu lagi? Single fighter. Baik, pengertian sama ya lumayan keras sih ya. 1, tegas. 2, keras. 3, tidak mudah berekspresi. Itu udah lebih dari 3 kata. Baik, penyayang, bijak. Papa keras, setia, cuek. Kalau mama setia, sabar, nggak ada duanya. Jauh, tertutup, main di belakang. Cece bisa rate keluarga Cece dari 1 sampai 10 berapa? Terus kenapa Cece nge-rate keluarga Cece di situ? 10. Asik, kenapa? Kayak apa ya? Mungkin ya kak mungkin sih. Sebenarnya dilihat ada kurangnya, cuman aku kayak nggak pernah sing sampai. Tapi maksudnya kayak aku bersyukur aku ada di keluarga aku sing sekarang. Nggak sing kayak aku tuh saja pengen sih jadi kayak DE. Ya mungkin pikiran kayak gitu pernah, tapi kayak nggak lama itu kayak nggak sih. Tapi karena aku di sini, aku tuh jadi bisa belajar kayak gini kayak. Terus kayak ya mungkin bersyukur karena kadang kan punya atau temen sing kayak kak akur siapa nih, nggak akur sama siapa nih, itu kayak bikin aku kayak aku tuh gak pernah loh sing sampai di titik kayak gitu. Jadi kayak yo gak pernah sampai ada masalah sing bikin kayak sampai desperate dan lain-lain kayak gitu. 5 maybe. Because complicated. 7 mungkin. Kenapa nggak 10? Karena ya udah baik sih. Tapi ya pasti tiap keluarga ada kekurangan kan. I think 8 lah. Kenapa? Karena kayaknya nggak ada keluarga yang sempurna kan gitu. Jadi kalau 10 kayaknya lebih ke arah cintanya Tuhan ke aku sih. Tapi kalau orang tua kan juga kayak punya keterbatasan gitu. Jadi ya 8 lah. 7. Soalnya karena kalau misalnya 7 ini aku ngerasa karena mereka selalu prioritas terhadap keluarga, mereka tahu prioritasnya. Cuma 3-nya mungkin ya, kenapa kok nggak sampai 10 ya? Mungkin lebih karena ya namanya di rumah tangga kan selalu pasti ada namanya clash ya antara anak dengan orang tua atau sama orang tua, dan kadang itu kayak suka berlarut-larut gitu.
Itu yang jadi kayak membuat suasana di keluarga itu jadi kadang kurang menyenangkan. 7 lah KKM. Kok bisa KKM? Ya KKM 7. Kenapa? Kenapa? Ya karena tidak ada family yang sempurna kan. Betul. 9/10. Karena keluarga itu nggak ada yang perfect. Cuman untukku sendiri, keluargaku itu udah segalanya. I think 8 dari 10 untuk keluargaku. Iya, di satu sisi memang dikekang sih, aku cukup dikekang. Hingga akhirnya berefek ke aku juga, aku nggak suka mengekspresikan emosiku. Tapi di sisi lain ketika aku mendengarkan cerita tentang keluarga-keluarga yang di luar keluargaku, aku cukup grateful karena aku punya keluarga yang masih bertanggung jawab dan juga meskipun tidak bisa mengekspresikan kasih sayang dan emosinya, tapi mereka tetap bertanggung jawab dan juga memberikan aku pelajaran dan juga kasih meskipun dalam bentuk lain yang tidak sehangat ke keluarga-keluarga ideal lainnya. 8. Karena sampai aku besar seperti ini, aku bersyukur banget orang tuaku memberikan fasilitas yang baik untuk anaknya, dan aku bersyukur banget karena tempat untuk pulang adalah keluarga. 8 karena ya kok secara mental atau kayak dari kecil kayak nggak ada trauma, nggak ada apa-apa ya, nggak ada komplain sih sebenarnya. 5 sampai 5,5 antara jenjang situ sebetulnya. Ada beberapa hal yang di keluarga saya yang tidak disepakati, tapi tetap dipaksa oleh kehendak orang tua. Kok anggapannya Koko dikasih opsi gitu kan, Koko pengen pindah keluarga atau enggak? Kalau berdasarkan dari selama aku pernah dengar pengalaman orang-orang ya, jadi kayak setiap keluarga pasti mereka punya persoalan masing-masing ya, dan mereka juga punya masalah sendiri-sendiri. Dan kayak mau se-privilege apapun keluarga mereka, mau mungkin kayak terlahir dari anak orang kaya atau mungkin dari keturunan kerajaan, tapi tetap pasti selalu ada aja kayak plus minus semuanya. Jadi kayak menurutku kayaknya aku fine dengan keluargaku. Enggak. Karena aku nggak tahu juga untuk keluarga yang lain itu nanti bakal kayak gimana. Pasti mereka juga punya masalahnya masing-masing. Enggak. Karena mental, karakter, dan keimananku dibentuk sama Tuhan lewat keluarga ini. Dan aku bersyukur berada di keluarga ini, lahir dari keluarga ini, dan tumbuh di keluarga ini. No. No. Karena dengan orang tua yang sekarang, dengan kurang dan lebihnya, sudah bisa beradaptasi. Jadi nggak punya pikiran kayak mau pindah orang tua gimana, apakah lebih menyenangkan atau lebih menyedihkan atau lebih gimana, jadi kayak no. Kayaknya sih enggak deh. Tetap walaupun ya sebenarnya keluarga aku ya pasti banyak kekurangannya juga, tapi ya tetaplah aku sayang sama mereka semua. Dulu sempat pengen mau, karena aku ingin keluarga yang solid dalam artian bisa selalu full team setiap saat. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi sekarang, ngerasa bahwa keluarga aku tuh udah berkat yang Tuhan kasih, dan aku bersyukur banget meskipun ya aku bilang tadi ada badainya, karena aku percaya bahwa setiap keluarga itu punya salibnya, tapi juga ada waktunya untuk kita bisa melewati gelombang itu, jadi nggak pingin untuk pindah ke keluarga lain. Kalau aku sih enggak ya. Aku sih sudah terbiasa sama yang sekarang, dan ya kayak itu udah aku jadi sekarang kayak gini ya dari keluarga aku sih. Jadi aku sudah nyaman sama yang sekarang sih. Enggak sih. Iya, karena dalam keluarga sendiri juga tidak merasa seperti itu keluarga. Kalau anggapannya keluarga Koko nonton nanti videonya, apa yang pengen Koko omongin ke keluarga Koko? Kalau misalnya keluarga aku nonton, aku cuma kayak berharap mereka terus terus berusaha yang terbaik, ingat Tuhan, terus sama terus selalu mau mendengar. Itu sih, selalu mau mendengar.
Mapa, Dela sayang sama mama papa. Maaf nggak sering ngomong kayak gini, tapi mama papa semoga benar-benar bisa ngerasain kalau Dela sayang sama mama papa. Ya terima kasih udah ngebesarin aku selama ini. Dan ya mungkin sudah saatnya untuk nggak perlu dikekang terus sih, menurutku gitu sih. Udah saatnya aku boleh untuk nentuin apa yang aku ingin sendiri kayak gitu. Ya kalian cukup baik sih untuk selama ini, cukup ya gak salah untuk jadi orang tua yang seperti itu, karena ya itu emang menurut kalian baik dan ya itu emang baik, tapi nggak semuanya itu sesuai dengan apa yang kalian inginin kayak gitu. Ntar nangis aku. Mama, papa, adik, walaupun kakak jauh, tapi kakak tetap sayang, kakak tetap ingat sama kalian. Jangan dilepasin gitu po aku. Aku juga pengen dicariin lagi kayak dulu. Pa, Ma, Me, mungkin aku bukan orang yang suka mengekspresikan dan juga mungkin aku belum sempat kayak mengucapkan maaf gitu. Dan juga terima kasih buat setiap pelajaran maupun setiap didikan yang udah aku terima dari papa sama mama. Dan mungkin dulu aku memberontak, aku mungkin nggak tahu apa maksud dari arti dari didikan yang papa mama kasih ke aku. Tapi sekarang aku grateful dan aku bersyukur gitu. Sekalipun mungkin cukup keras, tapi dari pelajaran itu aku cukup belajar banyak tentang kehidupan yang memang juga keras. Jadi aku lebih siap secara mental untuk memasuki kehidupan. Thank you, I love you Pak Ma. Ya thank you aja sih, maksudnya udah bikin aku jadi orang yang sekarang gitu. Jangan nonton, tolong jangan nonton. Kalau nonton ya stop sampai sini, bisa di klik back. Dah. Dalam video ini sebetulnya mungkin ada banyak hal yang mungkin saya harus katakan lebih pada mereka. Tetapi di posisi rumah sendiri, saya tidak bisa mengutarakan semua yang saya pikirkan, semua yang saya rasakan. Dalam video juga mungkin saya takut untuk lebih terbuka juga, karena saya belum pernah terbuka secara full. Ada banyak yang saya mau bicarakan, tapi antara karena ketakutan atau karena kata-kata juga akan mematikan, mungkin tidak akan kesampaian semua. Cuma mau bilang gitu bahwa kadang aku juga pengen diperhatiin gitu. Kadang nggak semua hal harus dibebanin ke aku gitu. Kayak karena aku anak perempuan paling pertama gitu, nggak semua hal harus aku yang kerjain gitu. Aku cuma pengen dimengerti, dipahami, dan nggak bisa semua hal harus ikut mau papa sama mama. Aku punya jalan sendiri, aku punya cerita sendiri, aku punya masa depanku sendiri. Tapi di balik itu semua aku sayang kalian. Papa, mama, makasih sudah selalu ada buat Nike sampai saat ini. Nike bersyukur banget punya papa sama mama sama kakak yang sayang banget sama Nike. Ternyata dewasa itu nggak gampang, dan dewasa itu menantang. Tapi ketika Nike lagi down, mama yang selalu ada buat Nike dan selalu siap sedia buat Nike. Dan terima kasih buat papa sama mama yang selalu ngajarin Nike untuk selalu melandaskan hidup dengan kasih, untuk selalu mengasihi siapapun, bahkan orang yang mungkin menyakiti kita, ataupun orang yang belum pernah kita kenal. Karena itu jadi prinsip buat hidup Nike, untuk selalu mengasihi dan hidup dalam kasih. Thank you buat mami yang udah sabar didik aku dari kecil. Ya mungkin
aku banyak nakalnya, maaf. Sama ya, akan berusaha lebih baik lagi. Butuh tisu. Aduh, kita beli satu kotak nanti ya. Waduh, susah nih. Pengertian dong harusnya. Oh gitu dong, cowok.